Kalian pernah bertanya-tanya, apa sebenarnya yang menyebabkan dunia terjerumus ke dalam salah satu konflik paling mematikan dalam sejarah manusia? Ini bukan sekadar cerita tentang pertempuran besar, tetapi sebuah kisah kompleks tentang bagaimana satu peluru dapat memicu kebakaran global yang mengubah peta dunia selamanya. Mari kita kembali ke awal abad ke-20 dan menelusuri jejak-jejak yang membawa kita pada Perang Dunia Pertama. Semuanya berawal pada tanggal 28 Juni tahun 1914 di sebuah jalanan di Sarajevo. Sebuah iring-iringan mobil membawa Archduke Franz Ferdinand, pewaris tahta Kekaisaran Austria-Hongaria, beserta istrinya, Sophie. Tiba-tiba, seorang nasionalis Serbia bernama Gavrilo Princip melepaskan tembakan yang fatal, membunuh pasangan kerajaan tersebut. Pembunuhan ini bukan sekadar insiden kriminal biasa, ia adalah percikan yang menyulut api dalam sebuah tong mesiu politik Eropa yang sudah lama siap meledak. Austria-Hongaria, yang marah besar, melihat ini sebagai kesempatan untuk menghancurkan nasionalisme Serbia. Sebulan kemudian, pada 28 Juli tahun 1914, mereka secara resmi mendeklarasikan perang terhadap Serbia. Deklarasi ini mengaktifkan serangkaian aliansi militer yang rumit dan saling terkait di seluruh benua. Rusia, sebagai pelindung Serbia, mulai memobilisasi pasukannya. Jerman, sekutu Austria-Hongaria, merespons dengan menyatakan perang terhadap Rusia dan sekutunya, Prancis. Dalam hitungan minggu, Eropa terperosok ke dalam perang besar. Perang dengan cepat terbagi menjadi dua kubu utama. Di satu sisi adalah blok sentral, yang dipimpin oleh Jerman dan Austria-Hongaria, kemudian bergabung pula dengan Kekaisaran Ottoman dan Bulgaria. Di sisi lain adalah sekutu, yang awalnya terdiri dari Prancis, Inggris, dan Rusia, yang kemudian didukung oleh banyak negara lain di seluruh dunia. Harapan akan sebuah perang singkat dan cepat pupus ketika Jerman menginvasi Belgia untuk menyerang Prancis. Serangan ini berhasil dihentikan, dan kedua belah pihak kemudian terjebak dalam perang parit yang statis dan sangat brutal di sepanjang front barat. Jutaan tentara hidup dalam kondisi yang tak terbayangkan di parit-parit berlumpur, menghadapi ancaman terus-menerus dari tembakan artileri, senapan mesil, dan serangan gas beracun. Pertempuran seperti pertempuran Somme dan Verdun menjadi simbol dari pembantaian sia-sia, di mana ratusan ribu nyawa melayang hanya untuk merebut beberapa meter tanah. Setelah bertahun-tahun mengalami kebuntuan yang mematikan, beberapa peristiwa penting mulai mengubah arah perang. Pada tahun 1917, kelelahan perang dan gejolak internal menyebabkan Rusia menarik diri dari konflik setelah revolusi Bolshevik meletus. Namun, pada saat yang hampir bersamaan, sebuah titik balik besar terjadi. Keputusan Jerman untuk melanjutkan perang kapal selam tak terbatas, yang menenggelamkan kapal-kapal sipil termasuk yang membawa warga negara Amerika, akhirnya mendorong Amerika Serikat untuk menyatakan perang terhadap Jerman pada April tahun 1917. Masuknya pasukan Amerika yang segar dan sumber daya industri yang melimpah memberikan keunggulan signifikan bagi sekutu. Menghadapi tekanan yang tak tertahankan di front barat dan keruntuhan ekonomi serta pemberontakan di dalam negeri, satu persatu anggota blok sentral mulai menyerah. Akhirnya, pada pukul 11 pagi tanggal 11 November tahun 1918, gencatan senjata ditandatangani, mengakhiri pertempuran. Perang secara resmi diakhiri dengan penandatanganan Perjanjian Versailles pada tahun 1919, yang membebankan syarat-syarat berat pada Jerman, dan secara fundamental mengubah lanskap politik Eropa. Itulah sekelumit kisah tentang bagaimana dunia pernah terpecah belah oleh perang untuk mengakhiri semua perang. Sebuah konflik yang tidak hanya meninggalkan jutaan korban jiwa dan kehancuran, tetapi juga menanam benih-benih untuk konflik global lainnya di masa depan. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menjelajahi momen-momen penting yang membentuk dunia kita saat ini.